Selamat pagi anak-anak, gimana kesehatan kalian? Baik? Syukurlah kalau baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bapak absen dulu ya. Salman hadir. Ripaldi hadir. Nurul hadir. Pak Maulidia hadir. Rina hadir. Altia hadir. Yuni hadir. Aprilda hadir. Baik hadir. Aurelia Juliana hadir. Klendi Slim hadir. Inayah hadir. Silvia Arsitasari hadir. Despianti hadir. Nurmalina hadir. Oke, baik, udah di absen ya. Ya, sebelum mulai pelajaran, kalian bersemangat gak untuk belajar hari ini? Kenapa gak semangat kamu, Salman? Kamu harus tahu orang tua kamu menyekolahkanmu itu pakai uang, pakai biaya. Makanya kamu jangan sia-siakan. Kamu harus lebih giat lagi belajarnya. Kalian kan pelajar, harusnya kalian harus disiplin belajar. Jangan males-malesan sebagai pelajar. Jadi kalau sebagai pelajar itu kalian ya kalau datang ke sekolah tuh kalian harus bersemangat mencari ilmu. Jangan males-malesan. Kalian harus melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Karena kalau melihat ke atas kita nggak akan pernah bersyukur. Kalau melihat ke bawah kita akan bersyukur bahwa orang tua kita masih sanggup membiayai kita. Masih banyak orang yang mau sekolah tapi mereka tidak bersekolah karena mereka itu ada yang tidak punya keluarga, ada yang pas lahirnya dibuang, itu juga mereka nggak punya uang untuk sekolah. Bahkan di usianya yang masih kecil mereka ada yang mengamen, kalau enggak minta-minta. Tidurnya juga bukan seperti kita gitu enak, ada kasur, mereka tidur di mana aja. Maka dari itu buat kalian siswa-siswi harus lebih semangat lagi ya belajarnya. Jangan sia-siain orang tua, karena kesuksesan itu hanya dalam diri sendiri, bukan orang lain. Tanamkan rasa disiplin, tanggung jawab pada diri agar menjadi orang yang sukses. Itu motivasi dari Bapak. Itu sebagian motivasi dari Bapak. Nah, sekarang kalian lanjut ke materi ya. Materi yang sekarang yaitu tentang haki. Kalian tahu haki nggak? Haki adalah hak atas kekayaan dan intelektual, yang dimana di dalamnya terdapat hak cipta, dan hak paten. Belum masuk ke hak cipta dan hak paten, kalian tahu nggak hak itu apa?
gue tahu kalau hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, baik sejak lahir maupun sebelum lahir. Setelah mengetahui tentang hak, sekarang kita masuk ke hak kekayaan intelektual. Intelektual yaitu hasil cipta karya, hasil pemikiran, hasil dari rumusan yang bersumber dari perhitungan berantai, hasil pengembangan cipta karya, dan lain-lain. Sesuatu yang dihasilkan atau berasal dari pemikiran kita, kecerdasan kita, kecerdasan seseorang, baik dalam bentuk nyata atau nampak, ataupun dalam bentuk abstrak yang memiliki penilaian atau sudut pandang tersendiri. Haki itu manusia dengan ide dan keterampilannya membuat suatu produk, lalu produk itu bisa dihasilkan. Contohnya di sini saya membuat ini bisa dibilang perhiasan buat di lemari, ada juga buat mainan anak-anak ya. Ini terbuat dari kaleng susu. Ini kaleng susu beruang, dan yang ini kaleng susu bendera. Cara pembuatannya ini agak lumayan susah karena harus menggunakan gunting baja. Kalau gunting biasa nggak akan bisa. Setelah digunting, baru kita lipat-lipat si kalengnya dan dibentuk sesuai keinginan kita, dan ini hasilnya seperti ini. Adapun dasar-dasar hukum haki di Indonesia, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Baiklah, kita masuk ke hak paten ya. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada investor atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya. Hak paten ini contohnya itu produk ya, seperti HP, motor. Contohnya itu seperti Honda, dealer Honda, dia mempunyai produk motor, tapi dia mempunyai merek yaitu Honda. Adapun hak dan kewajiban pemegang hak paten, yang pertama itu mereka yang mempunyai hak paten tentu harus membayar semua pemeliharaan hak paten. Biasanya disebut biaya tahunan. Contohnya ketika kita membuat produk dan dipatenkan, kita harus membayar per tahun, membayar paten, membayar agar produk kita tidak dibajak oleh orang lain atau ditiru oleh orang lain, karena itu akan melanggar aturan undang-undang. Dan yang kedua itu wajib dalam melaksanakan paten yang berlaku di wilayah Indonesia. Jadi hak paten itu
kita akan melaksanakan hak paten itu di seluruh wilayah Indonesia saja ya. Di haki itu manusia dengan ide dan keterampilannya membuat suatu produk, lalu produk itu bisa dihasilkan. Contohnya di sini saya membuat ini bisa dibilang perhiasan buat di lemari, ada juga buat mainan anak-anak ya. Ini terbuat dari kaleng susu. Ini kaleng susu beruang, dan yang ini kaleng susu bendera. Cara pembuatannya ini agak lumayan susah karena harus menggunakan gunting baja. Kalau gunting biasa nggak akan bisa. Setelah digunting, baru kita lipat-lipat si kalengnya dan dibentuk sesuai keinginan kita, dan ini hasilnya seperti ini. Syarat penemuan yang dapat dipatenkan, tentunya yang pertama syarat penemuan yang dipatenkan. Yang pertama itu bersifat baru. Yang kedua bersifat inventif. Yang ketiga bersifat aplikatif. Bersifat baru itu produk kita yang dihasilkan yaitu tidak ada yang sama, istilahnya tidak meniru orang lain. Yang kedua bersifat inventif. Ini bersifat inventif itu ketika kita membuat produk yang dihasilkan, kita mempunyai ide buat dihak patenkan. Dan yang terakhir bersifat aplikatif. Di sini aplikatif itu mempunyai nilai fleksibilitas, mempunyai kompeten, dan memiliki resiko yang sangat jelas. Juga pengalihan paten dapat dialihkan kepada seseorang yang mempunyai seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undang. Ada juga pembatalan paten. Ada 3 pembatalan paten di sini. Yang pertama, pembatalan paten. Yang pertama, batal demi hukum. Yang kedua, batal atas permohonan pemegang saham. Yang ketiga, adanya gugatan.
menjelaskan hak paten, kita masuk ke hak cipta. Hak cipta adalah hasil karya manusia atau cipta manusia yang berupa, contohnya itu berupa lagu. Dasar hukum hak cipta. Hukum tentang hak cipta dapat ditemukan di pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis. Yang kedua, penciptaan atau pemegang hak cipta atas karya sinemat dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya. 3. Hak cipta yang dimiliki oleh penciptanya yang setelah penciptanya meninggal di dunia menjadi milik ahli warisnya. 4. Hak cipta yang tidak atau belum diumumkan setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya. Yang tidak dilindungi, hasil karya yang belum diwujudkan secara nyata, ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip. Yang ketiga, ada hasil rapat terbuka lembaga negara atau perpu, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan oleh para pejabat, dan yang terakhir putusan pengadilan atau ketetapan hakim dan kitab suci atau simbol keagamaan. Di dalam hak cipta itu ada hak desain industri, yang mana tentang kreasi, tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna. Merek itu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, atau angka-angka susunan warna, kombinasi dari unsur dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Rahasia dagang, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam. Ada desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalam terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu. Fungsi haki. Fungsi haki itu memberi perlindungan hukum, mendukung penelitian dan pengembangan, memberi ruang gerak agar karya bermanfaat, menambah produktivitas seseorang. Perlindungan hukum secara pelindung cipta suatu produk tanpa takut dijiplak. Adapun prinsip haki, prinsip ekonomi yang yakni hak intelektual yang akan memberikan keuntungan. Prinsip keadilan, yakni menciptakan karya akan mendapat perlindungan. Prinsip kebudayaan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Prinsip sosial artinya hak yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada masyarakat. Jadi kesimpulannya, kita harus menghormati karya orang lain, tidak boleh menjiplak. Kalau kita mempunyai ide, buatlah ide atau penemuan baru, dibuatkan paten agar tidak dijiplak oleh orang lain. Kalau kita menjiplak, itu tentunya kita akan melanggar hukum dan ada undang-undangnya juga. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.